Halo guys, nama aku Leli Maria Kova. Nama saya Ica Natasha. Kami akan menjelaskan apa itu masyarakat madani beserta kaitannya dengan Pancasila dan apa aja sih peranan Pancasila dalam mewujudkan pendidikan yang selaras dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, jadi apa sih lah masyarakat madani itu? Nah, oke. Apa sih masyarakat madani? Masyarakat madani adalah suatu bentuk masyarakat yang didasarkan pada partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan publik dan demokratisasi nih. Dalam masyarakat madani, warga negara dianggap sebagai subjek aktif dalam pembentukan kebijakan publik dan pengambilan keputusan politik, serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan bersama. Nah, masyarakat madani memiliki ciri-ciri. Yang pertama, adanya partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan politik dan kebijakan publik tentunya. Kedua, keterbukaan terhadap berbagai gagasan, pandangan, dan aspirasi masyarakat. Ketiga, adanya perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan sipil. Keempat, kehidupan sosial yang didasarkan pada toleransi, solidaritas, dan saling menghargai tentunya. Yang kelima, adanya kepercayaan dan pengakuan terhadap peran masyarakat sipil dalam memperkuat kehidupan demokrasi dan mengawasi kebijakan publik. Nah, dapat disimpulkan nih, kalau masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai, norma, dan hukum dengan ditopang penguasaan ilmu, iman, dan teknologi tentunya. Oke, lanjut. Ada kaitannya nih masyarakat madani dengan dasar negara. Kaitannya masyarakat madani dengan dasar negara. Masyarakat madani merujuk pada suatu bentuk masyarakat yang didasarkan pada partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan publik dan demokratisasi, di mana masyarakat dianggap sebagai subjek aktif dalam pembentukan kebijakan publik dan pengambilan keputusan politik. Sedangkan dasar negara mengacu pada prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang mendasari suatu negara yang menjadi dasar pembentukan undang-undang dan kebijakan publik. Dalam konteks Indonesia, masyarakat madani dan dasar negara memiliki kaitan yang erat. Karena dalam Pancasila sebagai dasar negara terdapat nilai-nilai yang mendukung terbentuknya masyarakat yang madani. Misalnya nih, nilai-nilai sila ketiga, Persatuan Indonesia, dan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang menekankan pada pentingnya partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan demokrasi. Serta nilai kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik. Oleh karena itu, masyarakat madani di Indonesia dapat diartikan sebagai wujud nyata dari nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana keputusan politik yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka. Sebaliknya, keberadaan masyarakat madani juga dapat menjadi penguat dan penegak nilai-nilai dasar negara, sehingga tercipta suatu negara yang berdaulat, adil, dan demokratis. Terus, apa sih kaitannya dengan persatuan negara? Kaitannya masyarakat madani dengan persatuan negara. Masyarakat madani memiliki kaitan erat dengan persatuan negara, karena dalam masyarakat madani terdapat nilai-nilai yang mendukung terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Salah satu ciri utama masyarakat madani adalah partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan publik dan demokrasi, sehingga masyarakat dapat saling berdialog, memahami, dan menghargai perbedaan dalam mencari solusi terbaik untuk masalah bersama. Dalam konteks Indonesia, masyarakat madani juga diharapkan dapat memperkuat persatuan negara dengan cara memupuk semangat kebangsaan dan memperkuat rasa nasionalisme. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang menempatkan persatuan dan kesatuan sebagai nilai yang sangat penting. Dalam sila ketiga, Persatuan Indonesia, Pancasila menegaskan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa dalam membangun Indonesia yang maju dan berdaulat. Oleh karena itu, masyarakat madani dapat menjadi alat untuk
memperkuat persatuan negara dengan cara memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan kesatuan, serta membangun solidaritas dan kerjasama antara warga negara dalam berbagai bidang kehidupan. Dengan begitu, masyarakat madani dapat membantu memperkuat ikatan sosial dan memperkuat persatuan negara sehingga tercipta Indonesia yang maju, adil, dan berdaulat. Nah, selanjutnya ada kaitannya nih dengan sistem negara. Cek yuk! Kaitannya dengan sistem negara. Nah, masyarakat madani memiliki kaitan yang erat dengan sistem negara karena konsep masyarakat madani mengakui bahwa keberhasilan pembangunan suatu negara tidak hanya bergantung pada kinerja pemerintah, melainkan peran aktif dan partisipatif warga negara dalam pembangunan sosial, politik, dan ekonomi negara tersebut. Dalam konteks sistem negara, masyarakat madani memiliki implikasi langsung pada pembangunan sistem demokrasi dan pengelolaan pemerintahan yang baik. Keterlibatan aktif dan partisipasi warga negara dalam pembangunan kebijakan publik dapat membantu meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, masyarakat madani juga membantu memperkuat sistem pengawasan dan kontrol sosial terhadap kinerja pemerintah. Dalam konteks sistem hukum dan keadilan, masyarakat madani juga dapat membantu memperkuat sistem hukum dan keadilan yang lebih baik dengan cara memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses peradilan dan pengawasan terhadap lembaga peradilan. Selain itu, masyarakat madani juga membantu memperkuat perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan sipil, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik dan keadilan sosial. Dengan demikian, masyarakat madani memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat sistem negara dan membangun negara yang lebih demokratis, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Nah, ada lagi nih kaitannya dengan tujuan negara. Kaitannya dengan tujuan negara. Nah, masyarakat madani memiliki kaitan yang erat dengan tujuan negara. Karena tujuan negara yang tercantum dalam konstitusi atau undang-undang dasar pada umumnya menegaskan pentingnya pembangunan masyarakat yang adil, sejahtera, dan demokratis. Konsep masyarakat madani menunjukkan bahwa pembangunan yang adil, sejahtera, dan demokratis dapat dicapai dengan keterlibatan aktif dan partisipatif warga negara dalam pembangunan sosial, politik, dan ekonomi. Masyarakat madani menempatkan warga negara sebagai aktor utama dalam membangun negara yang lebih baik. Dalam konsep ini, warga negara dianggap memiliki potensi yang besar untuk membawa perubahan positif dalam masyarakat melalui partisipasi aktif dalam berbagai kegiatan sosial, politik, dan ekonomi. Tujuan negara yang ingin mencapai masyarakat yang adil, sejahtera, dan demokratis dapat dicapai dengan keterlibatan aktif dan partisipatif warga negara dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu, masyarakat madani juga menempatkan pentingnya hak asasi manusia, kebebasan sipil, keadilan, dan persamaan di depan sebagai prinsip-prinsip dasar dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Konsep ini sejalan dengan tujuan negara yang membangun masyarakat yang menghargai hak asasi manusia, kebebasan sipil, keadilan, dan persamaan. Dalam hal ini, masyarakat madani dapat menjadi alat yang efektif dalam mencapai tujuan negara dengan memperkuat partisipasi aktif dan keterlibatan warga negara dalam pembangunan sosial, politik, dan ekonomi. Dengan demikian, masyarakat madani memiliki kaitan yang erat dengan tujuan negara dalam membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan demokratis. Nah, tadi itu kaitan masyarakat madani dengan dasar persatuan sistem dan tujuan negara. Ada lagi nih, peranan dalam mewujudkannya. Yuk simak! Dalam peradaban dunia, pendidikan juga membutuhkan masyarakat yang madani. Nah, apa saja sih peranan Pancasila dalam mewujudkan pendidikan yang selaras dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?
Langsung saja yang pertama yaitu sebagai dasar dan ideologi negara. Kenapa sih peranan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara dalam mewujudkan pendidikan yang selaras dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Jawabannya yaitu karena Pancasila harus menjadi landasan bagi semua kebijakan dan program pendidikan. Dalam hal ini, Pancasila dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mengembangkan kurikulum, metode pembelajaran, serta penilaian dan evaluasi. Kemudian selanjutnya yaitu yang kedua, ada sebagai landasan kurikulum. Kenapa sih peranan Pancasila sebagai landasan kurikulum dalam mewujudkan pendidikan yang selaras dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Jawabannya yaitu karena Pancasila juga harus menjadi landasan dalam merancang kurikulum pendidikan di Indonesia. Kurikulum harus dirancang dengan mempertimbangkan nilai-nilai Pancasila sehingga pendidikan dapat mewujudkan karakter anak-anak yang baik dan mengajarkan mereka untuk menjadi warga negara yang baik. Kemudian yang ketiga yaitu ada membangun karakter bangsa. Kenapa sih peranan Pancasila sebagai pembangunan karakter bangsa dalam mewujudkan pendidikan yang selaras dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Jawabannya yaitu yang pasti karena Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang dapat membentuk karakter bangsa yang berkepribadian baik, mandiri, dan berkeadilan. Oleh karena itu, pendidikan yang berlandaskan Pancasila dapat membentuk generasi muda yang memiliki karakter dan moral yang baik pastinya. Kemudian yang keempat nih, yaitu ada menumbuhkan rasa nasionalisme. Kenapa sih peranan Pancasila dalam menumbuhkan rasa nasionalisme dalam mewujudkan pendidikan yang selaras dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Yang pasti nih, karena Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dapat menjadi landasan bagi pendidikan nasionalisme yang mengajarkan rasa cinta tanah air dan kebangsaan. Pendidikan nasionalisme yang kuat akan membentuk rakyat yang mencintai dan bangga menjadi warga negara Indonesia. Kemudian selanjutnya yaitu ada mewujudkan keadilan sosial. Kenapa sih peranan Pancasila dalam mewujudkan keadilan sosial, dalam mewujudkan pendidikan yang selaras dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Karena Pancasila mengandung prinsip-prinsip yang menuntut keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pendidikan yang berlandaskan Pancasila dapat memperkuat semangat keadilan sosial dan mempromosikan kesetaraan, keadilan, dan keberagaman. Kemudian langsung yang selanjutnya yaitu ada poin memperkuat toleransi dan keberagaman. Kenapa sih peranan Pancasila dalam memperkuat toleransi dan keberagaman dalam mewujudkan pendidikan yang selaras dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Yang pasti nih, karena Pancasila itu mengajarkan nilai-nilai pluralisme dan menghargai perbedaan. Dalam konteks pendidikan, nilai-nilai ini dapat diterapkan melalui pendidikan multikultural dan pembelajaran yang menghargai perbedaan sehingga menghasilkan masyarakat yang toleran dan inklusif. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu ada mendorong pembangunan sumber daya manusia. Kenapa sih peranan Pancasila dalam mendorong pembangunan sumber daya manusia dalam mewujudkan pendidikan yang selaras dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Karena nih, Pancasila itu menghargai potensi manusia sebagai aset utama dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, pendidikan yang berlandaskan Pancasila bertujuan untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas, terampil, dan berdaya saing tinggi untuk memajukan bangsa dan negara. Kemudian yang terakhir, kita langsung saja yang terakhir yaitu ada sebagai panduan moral. Kenapa sih peranan Pancasila sebagai panduan moral dalam mewujudkan pendidikan yang selaras dengan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?
Nah, karena nih salah satu nilai dasar Pancasila yaitu keadilan sosial. Nah, nilai ini sangat penting dalam menciptakan pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, musyawarah mufakat, dan kerjasama juga harus menjadi panduan moral dalam dunia pendidikan. Oke, dari penjelasan yang begitu panjang mengenai peranan Pancasila dapat ditarik kesimpulan, yaitu masyarakat madani adalah masyarakat yang demokratis, menyukai persaudaraan, musyawarah dalam menyelesaikan masalah, dan moral-moral beradab, seperti nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila sangat berperan dalam mewujudkan masyarakat madani. Peranan tersebut diantaranya yang pertama, ada sarana kontrol atau pengendali sosial kemasyarakatan bersikap dalam kehidupan sehari-hari merupakan dasar negara Indonesia. Kemudian yang kedua ada menyatukan kebersamaan dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya yaitu yang ketiga ada pengalaman nilai-nilai yang baik dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan adab dan moral bangsa. Kemudian selanjutnya pemberi motivasi dalam melaksanakan nilai-nilai luhur dalam Pancasila karena Pancasila merupakan identitas bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Kemudian yang terakhir nih ada sebagai sarana pembelajaran pembentukan moral yang baik untuk mewujudkan masyarakat madani. Demikianlah peranan Pancasila dalam mewujudkan masyarakat madani sebagai bangsa Indonesia hendaknya bersama-sama berusaha mewujudkan masyarakat madani tersebut dengan mengimplementasikan nilai-nilai luhur dalam Pancasila karena tidak ada ruginya bagi warga negara Indonesia atau masyarakat Indonesia yang melakukan kebaikan. Mari kita kembalikan kejayaan masyarakat madani yang dahulu pernah meraih kejayaannya pada bangsa Indonesia dengan keteladanan masyarakat kaum intelektual muda. Bagaimana menurut kalian apa yang telah dibahas tadi? Semoga kalian paham ya apa yang telah dibahas dan semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Bye-bye!